Bagaimana Danantara itu sebetulnya sangat berpeluang sebagai sovereign fund itu kemudian bisa membiayai program-program prioritas, tapi tetap menguntungkan. Jangan sampai program-programnya hanya yang rugi, nanti Danantaranya sendiri yang akan kena tentunya. Nah, jadi bagaimana Danantara juga menyeimbangkan investasi yang sifatnya ke agent of development dengan investasi dia sebagai sovereign wealth fund yang harus menguntungkan. Nah, itu harus. Jadi bagaimana? Apakah memang ini menjadi modal dasar juga kita untuk bisa menggapai pertumbuhan ekonomi di 5,4% tahun depan ini, Mas Angga? Iya, tadi Prof juga sudah menjelaskan ya Ya, bahwa transformasi ekonomi ini kan perlu konsistensi kebijakan kebijakan gitu Mas Pras. Nggak bisa apa namanya kebijakan itu dirasakan dalam jangka pendek gitu ya. oke. Impact-nya gitu loh. Dan Ya, tadi angka-angka kuantitatif itu kan harapannya bisa diterjemahkan dalam hal-hal yang secara kualitatif itu dirasakan kan gitu. Nah, ini menjadi PR ya saya rasa, dan memang perlu perlu juga pemerintah daerah dalam hal ini juga kreatif ya. Nah, tadi kan seperti untuk misalnya menggerakkan APBD gitu kan. Sekarang kan banyak isu teman-teman di daerah misalnya menaikkan pajak secara secara besar-besaran gitu ya. Nah, ini mungkin perlu pendekatan-pendekatannya lebih kreatif di samping cara-cara yang sangat-sangat tradisional itu. Jadi hal-hal yang kreatif itu saya rasa diperlukan sehingga bisa menopang program-program yang sudah didorong oleh pemerintah pusat itu loh Mas Pras. Misalnya ya, contoh tadi kan seperti ada makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih. Ini kan sebenarnya toolsnya kelembagaannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah juga mampu mengharmonisasi program yang sudah turun ke daerah dengan bagaimana membangun kekuatan ekonomi di daerahnya gitu Mas Pras. Sehingga uang yang berputar di daerah itu tidak keluar gitu Mas Pras. Jadi benar-benar bertumbuh. Ini yang seperti tadi Prof sampaikan, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan aja misalnya satu kabupaten ya. sekarang bisa mendapatkan lebih dari tambahan satu mungkin ratusan miliar ya Mas Prasnya Hmm, dari program MBG. Itu kan sebenarnya oke. langsung langsung jatuh ke programnya gitu, ke titiknya gitu. Tapi kan kalau memang sumber bahan bakunya tidak tersedia atau tidak dikelola, kan itu bisa lari lagi keluar. Nah, ini pentingnya pemerintah daerah menangkap program-program tersebut dan membuatnya Hmm, menjadi suatu suatu ekosistem. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kalau ekosistem ini bisa berjalan dengan baik ya, bukan hanya 5,4%, ini saya lihat 6% juga bisa nih trajektorinya bisa tumbuh ke arah sana. Tapi ini kan sekali lagi PR ya. PR-nya ini oke. bagaimana memang menciptakan suatu kemampuan daripada SDM lokal untuk mengabsorb program ini. Jadi tidak lagi program ini bersifat konsumtif, tapi sebenarnya program ini adalah trigger untuk menciptakan suatu suatu program-program yang memang bisa produktif di masyarakat, Mas Pras. Oke, dan kita tahu juga pemerintah akan memperluas dan mempercepat hilirisasi di sejumlah sektor. Ada pertambangan mineral batu bara, pertanian, perikanan, energi, kemudian kita tahu juga ada tema ekosistem baterai dan lain-lain begitu. Apakah ini menjadi indikasi bahwa iklim investasi di tahun depan akan semakin kondusif? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Telisa dan Mas Angga. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pak Mis. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Valianti dan juga Mas Angga Wira dari HIPMI. Baik, langsung saja kita akan cermati dengan informasi yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian bahwa hilirisasi apakah bisa menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan HIPMI. Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Hilirisasi yang selama ini juga memang terbukti juga bisa meningkatkan dari sisi pendapatan negara, kemudian iklim investasinya apakah semakin baik, kemudian tahun depan juga akan lebih baik lagi dengan fokus yang semakin kuat juga di hilirisasi nih Mas Angga. Ya, saya lihat Pak Presiden dalam pidato kenegaraan memang menaruh perhatian sangat fokus ya ke Danantara ya. Oke. Pertama, beliau juga mengkritisi pengelolaan BUMN yang selama ini mungkin dianggap tidak optimal ya. Banyak keuangan yang memang dikonsumtif. Jadi saya mengapresiasi misalnya
dengan langkah penghapusan tantiem ya, dengan tersebut ada penghematan. Oke. Tapi yang lebih penting menurut saya bagaimana Danantara dan BUMN ini mampu menjadi lokomotif kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, ini yang saya lihat skema-skema kolaborasi dengan pihak swasta ini harus benar-benar bisa win-win solution, Mas Pras ya. Oke. Kalau ini bisa tercipta, saya rasa sektor swasta makin berani untuk melakukan kolaborasi dengan BUMN dan pastinya banyak tercipta peluang-peluang bisnis yang lain. Saya rasa kuncinya adalah bagaimana BUMN bisa lebih agile dan fleksibel dalam konteks berkolaborasi dengan pihak swasta. Itu Mas Pras. Baik, baik. Nah, Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana tahun depan begitu? Nampaknya beban APBN juga akan coba direduksi begitu, dalam artian kita ada Danantara di sana, kemudian bagaimana hilirisasi bisa menjadi game changer, investasi diharapkan lebih tinggi lagi untuk bisa menjadi pendorong ekonomi kita begitu, penciptaan lapangan kerja dan juga penerimaan negara di tahun 2026 ini, Prof. Ya, sinergi antar berbagai hal yang disebutkan menurut saya itu suatu terobosan yang baik juga untuk mencapai pertumbuhan yang kita cita-citakan itu. Jadi Iya. tidak tergantung kepada APBN. Betul, setuju banget bahwa sinergi antara pembiayaan antara swasta dengan APBN itu perlu. Nah, biasanya salah satu faktor dari keberhasilan sinergi yang PPP ya. Banyak hal tuh PPP apa yang bisa sukses atau gagal. Nah, PPP yang sukses itu adalah apabila pemerintah memberikan jaminan kepastian. Jadi misalkan Oke. karena itu sangat penting, terutama masalah politik ya. Apakah misalkan stabilitas politik itu terjadi sehingga ke investasi tidak akan berpengaruh. Nanti tidak tiba-tiba regulasi berubah di tengah Oke. jalan dan seterusnya. Kayak kasus-kasus kemarin ya, misalkan MRT sempat tertunda dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harus ada garansi. Di dalam PPP itu yang pasti government guarantee dan Oke. stabilitas politik dan stabilitas dari regulasi, kepastian perizinan, kepastian dari regulasi, kepastian hukum itu menjadi sangat penting. Itu kuncinya kalau swasta mau masuk di dalam pembiayaan supaya tidak mengandalkan kepada APBN. Dan tadi mengenai Danantara, kebetulan kami juga di tim ini ya banyak melakukan kajian terkait Danantara di sekolah-sekolah kepemimpinan kami itu juga ada kemarin juga ada seminar Danantara dan sebagainya. Jadi di dalam seminar tersebut tuh muncul ya ataupun diskusi-diskusinya bagaimana Danantara itu sebetulnya sangat berpeluang sebagai sovereign fund itu kemudian bisa membiayai program-program prioritas, tapi tetap menguntungkan. Jangan sampai program-programnya hanya yang rugi, nanti Danantaranya sendiri yang akan kena tentunya. Nah, jadi bagaimana Danantara juga menyeimbangkan investasi yang sifatnya ke agent of development dengan investasi dia sebagai sovereign wealth fund yang harus menguntungkan. Nah, itu harus kombinasinya tuh harus pas gitu. Jangan semuanya agent of development gitu kan. Oke. Dan proyek-proyek yang dipilih pun ada proyek-proyek yang visible. Nah, kemarin kalau kita bicara, kalau tidak salah Menteri SDM Pak Bahlil sudah menyampaikan ini loh, ada 600 triliun proyek-proyek yang potensi dibiayai oleh Danantara termasuk energi baru terbarukan, proyek petrochemical dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nanti dilihat oleh Danantara mana yang visible untuk dilakukan dan dengan itu bisa menciptakan lapangan kerja baru harapan kita. Jadi dengan Danantara masuk ke proyek-proyek tersebut ke prioritas nasional itu bisa menciptakan lapangan kerja dan ekosistemnya tuh terbentuk gitu. Jadi hilirisasi itu nggak bisa sendiri. Nanti ada faktor SDM-nya, teknologinya. SDM juga terutama tuh sangat penting nanti di hilirisasi. Jangan sampai hilirisasi isinya SDM asing. Kita belum siap. Nah, jadi ekosistem tadi saya setuju dengan Pak Angga. Ekosistemnya harus kita bentuk supaya nilai tambah itu kita rasakan. Dan kemudian tadi dari sisi pembiayaan memang harus inovatif supaya tidak membebani APBN. Jadi menurut saya itu betul, saya setuju tantiem tadi itu juga sangat penting ya untuk mendorong agar BUMN kita tuh lebih efisien dan lebih bisa berkontribusi pada pembiayaan pembangunan. Baik, itu dia Prof. Analisis yang menarik bahwa memang target pertumbuhan 5,4% ini cukup optimistis, tapi dengan tadi kebijakan fiskal yang semakin membaik, kemudian bauran kebijakan, kolaborasi, kemudian dan antara peran swasta begitu yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian diharapkan benar-benar bisa terwujud begitu, sambil kita mungkin dari saat ini bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan, win-win solution bagi negara, pelaku usaha dan juga dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Prof. Telisa, kemudian Mas Angga, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Prof. Telisa, Mas Angga. Terima kasih. Terima Terima kasih Mas Pras, Prof. Telisa. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan belanja negara tahun 2026 yang dipatok 3.786 triliun rupiah.